Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiaresti Ramadhani, NIM 2112111802. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul tentang Pancasila dari sudut pandang sebagai mahasiswa di masa Revolusi 4.0. Sejarah revolusi dimulai dari 1. Terjadinya pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. 2. Terjadinya pada abad ke-19 sampai 20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. 3. Revolusi ini terjadi pada tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi. 4. Berasal dari sebuah proyek yang dipraksasi oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Perkembangan revolusi industri 4.0 menurut Agustini 2018, revolusi 4.0 disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data dan internet dan menggunakan produk industri, serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan mengubah gaya hidup masyarakat karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat menggunakan di kehidupan sehari-hari. 5 pokok yang menjadi tantangan Pancasila yaitu 1. Pemahaman Pancasila. 2. Eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada penguatnya kecenderungan politisasi identitas dan penguatan gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. 3. Kesenjangan sosial. 4. Kelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggaraan negara. 5. Keteladanan Pancasila. Keseluruh ini merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara maupun penyelenggara negara dalam kehidupan revolusi. Tantangan Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di masa revolusi 4.0. 1. Banyaknya pengangguran dalam revolusi industri 4.0 adalah karena masalah kompetensi SDA di Indonesia yang didukung dengan rendahnya kemampuan berbahasa Inggris tenaga kerja dan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. 2. Perkembangan media sosial telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Banyaknya budaya asing yang telah masuk ke Indonesia melalui berbagai informasi yang beredar di internet, membuat banyaknya masyarakat Indonesia melupakan makna dari Pancasila. 3. Banyaknya pelajar yang sudah tidak terlepas dari handphone, memudahkannya masuk informasi dan internet yang terkadang informasi tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Peran pengajar telah banyak digeser dengan adanya revolusi industri 4.0 dengan banyaknya informasi internet, membuat semakin banyak pelajar lebih sering mencari jawaban di internet dibandingkan bertanya kepada guru. Sedikitnya kita lihat berkaitan dengan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasi namakan agama,
perusakan tempat ibadah, dan fanatisme yang bersifat anarkis. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih banyak kasus human trafficking, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan dalam bidang ekonomi, parsialitas dalam marginalisasi status sosial ekonomi masyarakat. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masih terlihat adanya penyimpangan seperti menganggap suku lain lebih baik dari suku lainnya, perang antara suku, dan adanya gerakan organisasi separatis. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini juga masih terlihat masih rendahnya kedewasaan demokrasi. Di antaranya adalah politik primordial, money politik, isu putra daerah, dan sebagainya. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih terlihat nyata aksesibilitas, permodalan, pengangguran, dan kemiskinan. Upaya untuk mengingat Pancasila sebagai dasar negara, penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0. 1. Mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa Pancasila bukan merupakan hal yang asing atau absurd untuk dipahami. 2. Menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang memiliki. 3. Upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan dalam revolusi 4.0. 4. Menjadikan nilai Pancasila sebagai nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, dan kerakyatan. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.